Tiba saatnya kita merayakan kebaikan Tuhan, tanpa kematian Tuhan, tanpa kebangkitan Tuhan, dan tanpa kenaikan Tuhan Yesus. Mungkin kita ragu kebesaran Tuhan, kita ragu atas kekuatan Tuhan. Tapi dengan Yesus naik ke sorga, Tuhan menyiapkan lebih dulu tempat yang terbaik bersama Bapa di surga. Mari Bapak Ibu, persiapkan hati kita. Kita mau tanggalkan setiap masalah kita. Mau tanggalkan semua keluh kesah kita. Kita mau datang pada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa membantu dan menolong. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Rindu bersekutu denganmu selamanya. Sekali lagi, katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Bersekutu denganmu selama. Katakan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hati. Katakan Allah Roh Kudus, Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan. Rindu selalu, oh rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita rindu selalu dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan kita dan menolong kita. Menolong adalah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, hatiku dengan urapan. Rindu selalu dekat
kepadamu Tuhan, lalu dekat dengan, tinggal di hadirat-Mu. Oh, katakan Allah Roh, Allah. Terima kasih Tuhan. Jamah hatiku dengan urapan, rindu selalu dekat denganmu hingga Bapak Ibu. Tanpa Roh Kudus kita mungkin gak mampu menghadapi masalah kita. Ekonomi kita mungkin berantakan, sakit penyakit kita mungkin rogoti. Tanpa alat Roh Kudus sudah menyerah. Begini kadang kita gak mampu, begitu kadang kita gak mampu. Tapi dengan Allah Roh Kudus kadang kita merasa rindu ingin di hadirat-Mu. Dan ujian yang kita alami ingin kita dekat dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita persiapkan kenaikan Tuhan Yesus untuk memperbaiki hidup kita. Hanya Tuhan yang membantu hidup kita. Haleluya. Allah Kudus, jamah hati. Ini pengakuan kami Tuhan. Urapan rindu selalu, oh rindu selalu. Terima kasih Tuhan, dekat dengan, ya, tinggal di hati. Katakan Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Jamah hati dengan urapan-Mu, rindu selalu dekat denganmu tinggal. Haleluya Tuhan, ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Urapan rindu selalu dekat denganmu tinggal. Sekali lagi kita mempertegas Allah Roh Kudus. Allah Roh, jamah Tuhan, jamah kami Tuhan. Ini saatnya Tuhan. Terima kasih, oh rindu selalu dekat denganmu tinggal di hati, tinggal di hati, tinggal di hadirat Tuhan, tinggal di hati. Mari kita menantikan jamahan Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Jamahanmu Tuhan, jamah hatiku. Oh, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
kami Tuhan. Jamah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengandalkan Engkau Tuhan. Kami mengandalkan Engkau Tuhan. Kami mengandalkan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, mungkin kita hanya butuh menyerah pada Tuhan. Tanpa menyerah kita nggak mampu. Pada siapa lagi kita berserah? Kepada manusia? Tak mungkin. Terbatas. Kita hanya bisa mencurahkan hati kita pada Tuhan Yesus. Setiap masalah pribadi, ada jalan kita. Hanya Tuhan yang mampu menolong. Lebih dalam lagi ku cintakan. Ya, ini pengakuan kami Tuhan. Segala lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku cintakan. Aku mengasihimu Tuhan, karena Kau lebih dulu mengasihi kami Tuhan. Katakan lebih dalam lagi. Haleluya. Ya Tuhan, katakan dengan segenap hatimu. Ayah, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku cintakan. Mengasihimu, ku mengasihi. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindukan. Lebih dari segala yang ada Tuhan, segala yang. Amin, amin, amin. Dengan kasih Kristus, saya minta Bapak Chandra untuk berdoa, ibadah mulai. Lebih dalam lagi. Kasih Tuhan. Lebih dari segala. Amin. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan. Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku mengasihimu. Ku mengasihi. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Jamah kami. Jamah kami Tuhan. Jamah kami ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Jamah kami. Terima kasih. Terima kasih. Kalau kami ada sampai saat ini Tuhan. Haleluya. 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 Bapa baik. Kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan
Ya Tuhan. Engkau mati untuk kami Tuhan. Dan Engkau bangkit untuk kami Tuhan. Amin. Supaya melihat kenyataan yang benar di hadapan kami Tuhan. Ya Tuhan. Bahwa Engkau adalah Allah yang luar biasa. Amin Tuhan. Oh, bangkit karena Engkau. Amin. Untuk menyediakan tempat untuk kami Tuhan. Ya Tuhan. Yaitu rumah kami yang akan bersama-sama dengan Engkau. Ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk pemain musik. Terlebih song leader Tuhan. Ya Tuhan. Urapi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Juga singer Tuhan, urapi. Ya. Juga seluruh sidang jemaat yang hadir saat sore hari ini. Ataupun mereka yang sedang dalam keadaan apapun. Ya Tuhan. Di rumah atau mereka dalam perjalanan. Ya Tuhan. Tibakan mereka dengan selamat. Haleluya. Tanpa ada kekurangan sesuatu apapun juga. Terlebih Tuhan, kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat yang hadir saat sore hari ini. Kami yakin dan percaya. Kami tahu Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami semua. Sehingga urapan-Mu mengurapi kami satu persatu. Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah Amen, kami Tuhan. Tuhan. Sehingga kami Tuhan, baik song leader, singer, dan pemain musik, semuanya membawa pujian Tuhan. Dan kami semua, oh Tuhan, biarlah pujian ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami peralaskan doa kami. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, saudara. Kita telah sampai di dalam kembali memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Jika saudara saat ini usia kita mungkin 30, 40, berarti kita udah berkali-kali merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Pertanyaannya, apakah perubahan dalam hidup kita merasakan kenaikan Tuhan Yesus? Saudara dan saya yang bisa menjawab sendiri. Saudara kita kasih dalam Tuhan, hari ini sedikit berubah. Ada bagaimana kita ceria memuji Tuhan, terasa bersukacita sehingga kita telah ibadah. Setelah ibadah kita selesai, kita merasakan sukacita. Amin. Kita sampai belajar lagu baru. Bagi saya baru sih. Mungkin Bapak Ibu mungkin sudah lama, tapi bagi saya baru. Bisa kita bantu berdiri? Kita bersama-sama nanti belajar lagu baru. Dan lagu yang saya pilih, saya biasanya belajar untuk lagu yang menguatkan kita. Sehingga kita saat ini mengalami apapun, kita bisa dikuatkan. Mari. Haleluya. Yes. Kau bendung batuku dan tak benteng. Takkan berat menjamu hidupnya. Kau bersama kau dan membelaku, tak akan juta kuasamu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam dunia, namun takkan Tuhan mengangkatku tinggi lagi. Yang benar dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Tuhan Yesus. Saudara, lagu ini sungguh bermanfaat saudara. Dia batuku, dia keselamatanku, dia penebusku. Amin. Mari. Dan kau
Tuhan. Tuhan. Haleluya. Silakan duduk saudara. Puji nama Tuhan. Saudaraku mungkin sore ini yang bersuka cita atau ingin menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan, menjadi berkat semua, saya persilakan waktunya. Ada saudara? Tidak ada? Pasti ada lah. Cuma Bapak Ibu mungkin belum siap ya. Saudaraku, hanya Allah kita yang besar, amin. Hanya Allah kita yang besar. Mari saudara kita berdiri kembali. Kita katakan Allah kita yang besar. Seperti Allah kita, Allah mana yang seperti Allah kita, Dia kuat dan penuh kuasa. Amin. Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang besar seperti Allah kita, Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti dan dahaga, sukacita bersoraklah, hai orang-orang yang takut akan Tuhan. Haleluya. Katakan, Allah mana yang besar seperti Allah? Tidak ada. Ya, Allah dan Dia kuat berpaling kuasa. Tiada raya lagi. Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang besar seperti Allah kita, Dia kuat dan berkuasa. Tiada Allah yang seperti jiwa dan dahaga, dan dengan sukacita bersoraklah orang-orang yang takut akan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Katakan Allah mana? Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang besar seperti Allah kita, Dia kuat penuh kuasa. Tiada Allah lagi. Katakan Allah mana? Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang besar seperti ya, Dia kuat seperti kuasa.
mana yang besar seperti tidak ada. Haleluya. Allah kita, Dia kuat, penuh kuasa, tiada Allah. Sekali lagi, Allah mana? Allah mana yang besar seperti Allah? Allah mana yang besar? Amin. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah. Haleluya. Dia puaskan jiwa dan dahaga, Dia gerakkan dengan sukacita. Bersoraklah. Orang yang takut akan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi. Haleluya. Allah mana yang besar? Ada. Allah mana yang besar seperti Allah? Dia kuat seperti kuasa, tiada Allah. Haleluya. Allah mana yang besar seperti kita? Allah mana yang besar seperti Allah kita? Dia kuat seperti kuasa, tiada Allah. Haleluya. Dia kuaskan, Dia kuaskan dan dahaga, Dia gerakkan dengan sukacita. Orang yang takut akan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Haleluya. Allah kita luar biasa, men. Puji nama Tuhan. Butuh kita bisa meyakini. Kadang kita memang lemah, saudara. Tapi ketika kita kuatkan, yakini, maka akan benar-benar nyata dalam hidup kita. Kita siapkan hati untuk datang pada Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Waktu kami singkat Tuhan. Mungkin waktu kami seperti embun Tuhan. Yang kadang juga menghilang Tuhan. Biarlah kami bisa dekat padamu. Apapun keadaan kami Tuhan. Ada Yesus. Ku beri kemuliaan dan hormat, ya Tuhan. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat Tuhan. Terima kasih. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Ya Tuhan, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sambil bernyanyi, kita resapi pujian ini. Ku beri kemuliaan, ku beri kemuliaan, ya, dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat Tuhan. Angkat segala pujian, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Dia tiada seperti
seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, ya Tuhan, Engkau, tiada seperti. Luar biasa Engkau Tuhan. Jemaat, mari kita bangkit berdiri. Kita berikan kemuliaan. Dan hormat, ya Tuhan angkat segala pujian, Ku agungkan namamu, Ku beri kemuliaan. Segala hormat kami Tuhan. Dan hormat, ya Tuhan, Ku angkat segala pujian, Ku agungkan sebab Kau besar. Amin. Perbuatanmu ajaib, amin. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau Tuhan, tiada seperti, ya oh, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, ya tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Katakan sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, ya tiada seperti perbuatanmu ajaib, ajaib, tiada seperti Engkau. Haleluya. Katakan sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti segala kasih dan kemurahan-Mu, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kau sangat baik Tuhan bagi kami. Kami dapat berkumpul malam ini bersatu hati bersama anak-anak-Mu, memuji memuliakan nama-Mu. Kiranya hidup kami Tuhan dipenuhkan oleh ucapan syukur untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Pada malam ini Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berapi hamba-Mu, bila firman-Mu Tuhan yang akan dibawakan, terima kasih, tidak Yesus. pulang dengan sia-sia Tuhan, tapi apa melakukan seperti yang Kau kehendaki Tuhan. Ya, terima Bapak. kasih Tuhan, kami rindu. Kami mengucap Sebentar kami syukur. akan duduk mendengarkan firman-Mu. Das. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Shalom. Si Tuhan, selamat sore, selamat kita berbakti bersama-sama. Hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan, ya. Kenaikan Tuhan ke surga. Tuhan kembali ke surga. Mengapa dia harus kembali ke surga? Karena asalnya Yesus adalah berasal dari surga. Ya, dia datang dari surga, itu sebabnya
Ada firman Tuhan mengatakan, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu menjadi anak manusia, itulah Yesus. Ya, karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal yang dari surga turun ke dunia untuk menanggung dosa manusia. Ya, tapi enggak terus-terusan di dunia ini, enggak ya. Ada saatnya sudah selesai, kembali ke surga karena Dia dari surga. Ya. Nah, itulah spesialnya kita mempunyai Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Tidak ada Allah yang seperti Dia. Allah kita yang penuh kuasa, tadi nyanyiannya mengatakan seperti itu. Bahkan Dia bangkit dari kubur dan Dia naik ke surga. Mengapa? Karena Dia katakan, lebih baik aku meninggalkan kalian untuk aku kembali kepada Bapa. Supaya apa? Supaya nanti kamu menjadi saksiku. Menjadi saksiku. Jadi judul firman Tuhan hari ini saya beri judul menjadi saksi Kristus. Ya, menjadi saksi Kristus. Kita baca di dalam Lukas 24 ayatnya yang ke-48 sampai 53. Lukas 24 ayat 48 sampai 53. Saudara baca dengan baca dengan keras supaya kita mendengar ya dan kita mengaminkan itu. Kita baca 2, 3. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Dia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Luar biasanya Tuhan. Biasanya kalau berpisah, sedih ya saudara. Berpisah itu kan sedih apapun lah ya. Misalkan saudara pergi kemana atau berjumpa dengan siapa lalu berpisah. Sudah dengan waktu yang lama akan bertemu lagi entah bagaimana. Itu berpisah pasti akan merasakan kehilangan, kesedihan yang ada di dalam hati ini. Jadi manusiawi sekali kalau murid-muridnya saat itu mereka dibawa, mereka bersama-sama, mereka diberitahukan kamu menjadi saksiku, saksi. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Semuanya apa? Semasa hidup Yesus Kristus. 3,5 tahun mereka bersama-sama dengan Yesus. Yesus berumur 30 tahun setelah Dia sebagai persyaratan ya para di Yahudi sana ya, setelah 30 tahun baru bisa Dia berkarya. Ya. Baru bisa Dia melakukan apa yang menjadi hukum Taurat itu. Makanya Tuhan menggunakan waktu 30 tahun setelah Dia dibaptis, ya, Dia melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Pada saat Tuhan Yesus dibaptis, maka firman Tuhan katakan ada suara dari surga mengatakan, inilah anakku
kepadanya aku berkenan. Ya. Kepadanya aku berkenan, aku mengasihi, aku setuju, berkenan kepadanya. Karena apa? Selama hidupnya Yesus telah melakukan kehendak Allah, kehendak Bapa. Dia Allah tapi dia menjadi manusia. Dia menanggalkan kealahannya. Dia tidak menganggap kesetaraan apa yang dikatakan Allah itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan, yang harus diperjuangkan, yang harus dipertahankan. Tidak, tetapi dia harus melepaskan semuanya itu. Dan dia mati di atas kayu salib. Dia dengan jubah yang semuanya dilepas menjadi undian, direbutkan jubah itu, lalu dia digantung di atas kayu salib. Tetapi firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang di atas kayu salib, yang digantung di atas kayu salib. Kenapa? Karena kematian Yesus Kristus, kita semuanya boleh mengenal kepadanya. Maka semua kutuk dosa di atas kayu salib, saat kita percaya, kita mengenal dia, kita ditebus olehnya. Saudara, itu hal yang luar biasa. Pengorbanan yang sangat luar biasa. Dalam 3,5 tahun, saudara, dia melakukan banyak hal sehingga murid-murid bisa melihat, orang banyak tahu mengenalnya, mujizat terjadi. Bukan perbanyakan roti, 5 roti 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang. Itu suatu hal yang bisa dilihat banyak orang. Tetapi di mana yang lain? Di mana yang lain? Hanya inti 12 murid Tuhan ini yang Tuhan ingin dia bisa bertahan, dia bisa menjadi saksi yang benar. Tapi di antara 12 pun masih ada satu yang tidak bisa melakukan kepercayaannya, komitmennya, mengakui bahwa dialah Allah, dialah Tuhan. Karena apa? Yudas sudah tergiur dengan uang. Berapa? Harga Tuhan Yesus saat itu dijual 30 uang perak, keping perak. Puaskah dengan 30 keping perak itu? Banyak hal. Tuhan dilepaskan karena harta. Iman dilepaskan, kepercayaan dilepaskan karena uang. Apakah bisa memuaskan itu? Tidak. Ternyata Yudas pada saat dia memegang itu, dia hatinya tidak tenang, saudara. Ya, dia tidak tenang. Dia menyerahkan. Akhirnya dia membuang itu, meletakkan. Tidak menjamin. Seandainya pada saat itu Yudas itu dia menyadari, dia minta ampun sekalipun, saya percaya masih ada kemurahan. Tetapi dia jalan singkat, ya, dia berpikiran picik. Dia tidak menghargai korbannya Yesus Kristus. Dan dia begitulah melarikan diri, menggantung diri. Saudara, hampir sama, sakitnya sama, pengkhianatannya menyakitkan sama dengan Petrus. Tapi mengapa Petrus bisa? Dia menyadari, dia percaya bahwa Yesus itu bukan manusia biasa. Dialah Allah yang menjadi manusia. Tapi dia tidak berdosa. Dia tahu kelemahan manusia, dia menjadi imam besar. Firman Tuhan sebutkan di dalam Ibrani. Dia sebagai imam besar yang mengerti kelemahan manusia. Tetapi dia tidak berdosa seperti manusia. Itulah Yesus. Saudara, kita boleh mengenal Yesus, ini kemurahan Tuhan. Hargailah saudara. Ya, saya akan
masuk di sini dikatakan menjadi saksi Kristus, berarti melihat ya, menjadi saksi Kristus itu adalah meneruskan berita yang ia ketahui untuk disampaikan kepada orang lain. Bukankah kalau dalam persidangan atau dalam menggelar perkara itu perlu saksi kan, ya? Perlu saksi. Dan saksi biasanya bisa memberatkan atau meringankan gitu ya. Tapi Tuhan katakan, jadilah saksiku. Ya, apa yang kamu lihat, apa yang sudah kamu dengar, apa yang sudah kamu ikuti selama ini. Saudara, nah, tugas seorang saksi adalah meneruskan berita yang ia ketahui kepada orang lain. Pelayanan Yesus di dunia ini memang telah selesai pada saat itu, sehingga dia naik ke surga. Tetapi pelayanan murid-murid baru saja akan dimulai. Ya, dan Yesus menegaskan bahwa tugas ini itu tidak, tugas untuk menjadi saksi itu sebagai seorang saksi Kristus itu tidak mudah, ya. Mustahil dilakukan dengan kekuatannya sendiri. Yesus tahu, itulah sebabnya dia katakan, kamu jangan pergi. Aku pergi, dia katakan. Tetapi tadi dikatakan ayat yang ke-49, dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan oleh Bapakku. Tetapi ada syaratnya. Kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi, dari surga. Ya, tinggallah di Yerusalem. Saudara, di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 dituliskan, kita baca bersama Kisah Rasul 1 ayat 8. 2, sudah dapat? 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini setelah Yesus naik, ya, di dalam Kisah Rasul disebutkan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Di dalam Kisah Rasul kalau diringkas gitu ya, itu pelayanan dari Petrus dengan kawan-kawannya dan Paulus dengan kawan-kawannya, ya. Kalau kita baca, saudara bisa baca di situ. Tapi Petrus adalah murid dari Yesus, melihat sendiri, menyaksikan sendiri pada saat Yesus bersama-sama, Yesus hidup. Tapi Paulus tidak melihat sendiri, tidak mengenal secara pribadi dengan Yesus, karena dia setelah mengenal Yesus itu pada saat ditangkap, maksudnya ya, ditangkap oleh Yesus itu saat dia mau mengeksekusi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Ya, saudara baca itu di dalam Kisah Rasul 8:9. Jadi beda, pribadinya beda, tapi pada saat Roh Kudus tercurah, Roh Kudus bekerja, itu luar biasa, ya. Roh Kudus bekerja dan ditanggapi oleh hati orang ini, baik Petrus, baik Paulus, saudara, sehingga mengubah hidup yang lama menjadi hidup yang baru, dipakai Tuhan luar biasa. Ya saudara, di Yerusalem. Itu kalau saudara baca di dalam Kisah Rasul pasal 1 sampai 7 itu merupakan area dari
dari daerah ya, Yerusalem bisa dikatakan begitu. Dan di Yudea dan Samaria kita baca dalam Kisah Rasul 8 sampai 9. Itu daerah-daerah yang dilawat ya. Sampai ke ujung bumi. Kisah Rasul 10 sampai Kisah Rasul Fatsal 28. Kisah Rasul ada 28 Fatsal. Nah, jadi Tuhan bisa memakai dan Tuhan bisa bekerja, bukan sendiri, mustahil. Manusia bisa sendiri, mustahil. Tetapi Yesus katakan, aku akan mengirimkan Roh Kudus. Nah, kita bagaimana? Kita di mana? Ujung bumi. Ya, kalau di dalam Kisah Rasul di situ kan sampai akhirnya ke Roma, Itali, Roma, itu Eropa, ya. Pelayanan Paulus Eropa, lalu ya sampai kita hari ini bisa mengenal kepada Tuhan. Luar biasa cara Tuhan, zamannya beda. Tuhan bisa memakai dengan sarana apapun. Saat ini lebih leluasa lagi, katakan beritakanlah firman itu supaya mereka mengenal. Ajarkanlah mereka itu semuanya untuk mengenal kepada jalan kebenaran dan hidup. Baptiskan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, itu ya. Melalui apa sekarang? Lebih luas lagi. Bukan firman di sini hanya berapa orang begitu, tapi berita itu bisa didengar melalui media sosial yang saat ini, saudara. Ya, melalui media sosial saudara lihat kan, YouTube yang ada dilihat berapa ribu orang, ya berapa dari benua manapun bisa melihat. Itulah pemberitaan-pemberitaan yang disampaikan yang lebih luas. Tapi ingat ya saudara, firman Tuhan katakan nanti juga ada nabi-nabi palsu yang tempo hari saya bacakan. Aku tidak berkata seperti itu, tapi nabi-nabi itu berkata seperti itu. Jadi kita perlu apa? Roh Kudus. Kita perlu hidup itu perlu dengan pimpinan Roh Kudus. Menjadi saksi Kristus sendiri tidak bisa, tetapi kalau Roh Kudus ada, kita dibimbing, diajarin. Itulah sebabnya saudara, mulai besok ya kita akan berdoa 1 jam saja. 1 jam dan saya akan minta kepada saudara-saudara untuk sama, kita saling melayani. Hanya baca 1-2 ayat saja yang saudara diberkati Tuhan, berkati, oh saya mendapatkan ini. Ya, lalu kita sama-sama berdoa. Ya saudara, perlu Roh Kudus itu bukan hanya kepentingan siapa? Kepentingan pribadi kita. Kita yang lemah, kita yang dalam keadaan kepicikan, kita yang tidak lagi berdaya. Tapi Roh Allah itu yang luar biasa. Karena firman Tuhan katakan, saat kau percaya, maka engkau dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ada tanda Roh Kudus, berarti ada tanda milik Allah. Saat kita percaya, saudara kan percaya semua tuh sama Tuhan ya, sudah percaya, saudara milik Allah, ada Roh Kudus di dalamnya. Tetapi Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, kadang-kadang kita tidak ajak bermitra bekerja sama, tidak. Ya sudahlah, ya tahu Roh Kudus mengingatkan kamu harusnya seperti ini, ya seperti ya wis kapan-kapan ya. Bukankah seringkali dalam batin kita juga ada firman atau peringatan bukan dari manusia tetapi keluar dari hati ini, dan itu positif. Kalau Roh Kudus menegur itu selalu kembali pada Alkitab, ya, kepada firman Tuhan. Cocok dengan firman Tuhan, kita yakin aja itu adalah peringatan dari Tuhan. Ya, jangan keraskan hatimu.
Ya, jangan mendukakan Roh Kudus. Ya, sedangkan bahasa roh, firman Tuhan ada ya di dalam 1 Korintus 14 kalau nggak salah, itu hanya menguatkan, membangkitkan roh kita. Ya, saudara. Bukan, kepenuhan Roh Kudus kita, kepenuhan Roh Kudus nanti berkata-kata sudah penuh. Bukan, tidak penting itu. Ya, tapi roh itu dinikmati. Saudara mungkin hanya menangis, hanya berkata, oh Tuhan aku tahu gini. Oh Tuhan aku benar merasakan lawatanmu. Aku tidak berdaya Tuhan. Saudara mungkin tanpa kata-kata. Tetapi saudara membuka hati. Roh Allah bekerja, mengubah hidupmu. Itulah Roh Kudus yang kau berikan kesempatan untuk berkarya dalam hidup. Saudara, ya, saya minta jangan segan-segan untuk datang bersama-sama 1 jam saja. Dan saya juga minta kepada saudara yang bersedia, ya, tidak terpaksa, tidak. Jangan terus katakan, loh aku disuruh, aku nggak mau datang, rugi saudara. Nggak mau ya nggak usah, nggak apa-apa. Yang lain, ya, untuk kita bisa sama-sama. Sebab pada saat kita membaca ayat ini, ya, itu dia mengajarin kita, menegur kita. Mungkin yang saya terima beda dengan yang Bapak Ibu Saudara terima, mungkin begitu ya. Tapi itulah firman Tuhan yang menguatkan dan kita percaya mengundang bersama-sama Tuhan untuk menguatkan hidup ini. Ya saudara, nah saya akan teruskan, nanti kita masuk dalam doa ya. Bagi kita, kalau tadi dikatakan menjadi saksi Kristus, lah terus apa? Untuk hidupku ini apa menjadi saksi Kristus? Kalau murid-murid suruh ke Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi, aku ini apa? Saudara, bagi kita hari ini, kita pun adalah seorang saksi Kristus. Artinya kita yang mengetahui tentang Yesus Kristus. Kita pernah membaca, mengalami, dan mengerti melalui apa? Melalui firman Tuhan yang kita baca. Melalui Alkitab ini yang kita renungkan. Melalui banyak khotbah-khotbah yang kita dengar. Ya. Sehingga itu semua menjadi kekuatan, menjadi membangkitkan iman kita. Itu menjadi, kita harus bersaksi. Ya, jangan sudah tahu ya sudah. Enggak mau dah. Nanti pada suatu hari kita akan menyesal saudara. Seandainya kita tidak mau bersaksi, kita melihat bahwa itu adalah saudara kita yang baik atau teman kita atau apa ya, kolega kita ya, yang bekerja setiap hari, yang kerja sama setiap hari, ya, yang sudah saling membantu, saling mengerti, tapi tidak pernah saudara menyaksikan siapa itu jalan keselamatan dan hidup. Suatu saat, kita tidak selalu hidup di dunia ini, tidak. Suatu saat akan ada perpisahan, akan ada selesai dalam hidup ini, ya, untuk masing-masing menghadap kepada Tuhan. Kalau pada saat itu saudara ada di dalam surga misalnya, yang itu ada ditinggal, ya, doh, aku kok enggak pernah dengar ya. Kenapa kamu kok enggak pernah ngomong ya? Saudara, firman Tuhan katakan itu darahnya dituntut daripada saudara. Ya, minta kemurahan Tuhan, beri hikmat untuk aku bisa menyaksikan kebaikan Tuhan. Ya saudara, puji Tuhan. Kita akan baca di dalam Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Ibrani pasal 4. Nanti terakhir gambarnya ya Rut ya. Rut ya itu ya. Nanti ya terakhir ya.
supaya enggak lupa Tante. Ibrani 4 ayat 14 sampai 16 kita baca bersama. 2, 3. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punyai bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saudara, Yesus adalah imam besar hari ini. Kita peringati dia sudah naik ke surga, bukan sudah ditinggal kamu, sudah berjuang saja. Dia memberikan Roh Kudusnya, tapi dia selalu berdoa, minta kekuatan. Anakku, itu loh anakku sedang dalam masalah kelemahan, aku ngerti pergumulan manusia si A, karena aku pernah jadi manusia. Tapi tidak pernah berbuat dosa. Roh Kudus, engkau bekerja, menyadarkan, mengingatkan apa yang salah, mengajari apa yang harus dilakukan, dan diberikanlah damai sejahtera. Orang itu kalau sudah stres, saudara, dalam masalah kita tidak merasakan ada pertolongan, ya sudah, lembung gitu ya saudara. Tapi kalau kita percaya, oh Tuhan, aku masih ada Engkau Tuhan. Aku percaya. Dalam keadaan salah kita ngaku saudara. Firman Tuhan katakan, kalau kita ngaku, Allah itu mengampuni. Ya, 1 Yohanes 1 ayat 9. Allah itu penuh belas kasihan, tapi mau mengakui. Orang kalau ngaku itu kan sadar saudara ya. Bukan ngaku ya sudah, tetap jalan terus. Itu ya namanya mencobai. Ya, ingat ya, anak yang terhilang, dia pada saat tahu salahnya, dia ngerti, sadar, apa ya ini yang aku akan kembali kepada Bapak. Aku akan kembali. Aku akan mengatakan jangan anggap aku anak, tapi anggaplah aku dari salah satu hamba-Mu saja. Dia sadar saudara, dan dia akan mulai bangkit, mulai bergerak, mulai melangkah. Pikiran ini sadar tapi dia tahu jalannya. Bukan malah jauh, bapaknya rumahnya sana, dia malah jauh. Tidak akan menjamin keselamatan itu. Tapi dia sadar, dia kembali. Tahu rumah bapaknya. Dia bertekad, jadikanlah aku hamba-Mu saja. Apakah bapak itu tidak mengerti? Mengerti. Bapak itu tahu dari jauh, dia tahu. Dan dia mulai sudah menyiapkan semuanya. Mungkin anak itu hanya satu langkah, pelan-pelan, takut. Satu langkah, tapi bapak itu puluhan langkah sudah datang untuk menolongnya. Allah kita kasih karunia. Temukanlah kasih karunia. Ayat 16 saya akan ulangi dan nanti kita akan berdoa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Amin. Tuhan berkati kita semuanya, dan saya minta foto gambar Tuhan Yesus. Ya, inilah Tuhan Yesus berkata, memesan kepada murid-muridnya untuk menjadi saksi, untuk mengingat, untuk mengenal, untuk mengingat apa yang pernah terjadi bersamanya. Dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapa.
Lalu gambar yang lain, Yesus membawa mereka keluar kota dan ketika ia sedang berkata-kata dan mereka memberkati, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Terangkat ke surga, berpisah. Pastinya terharu saudara, pastinya terharu. Di antara murid-murid itu ada Yakobus, adik Yesus, adik secara ini ya, Maria dan Yusuf itu adalah sudah menikah kan, sebelumnya kan masih perawan ya, dia hamil dari Roh Kudus. Setelah Yesus lahir mereka menikah ya sebagai suami istri, dan ada Yakobus juga Yehuda yang menuliskan buku dalam firman Tuhan sebelum wahyu itu. Mereka juga melihat, tadinya tidak mengenal, tadinya tidak percaya, tetapi setelah kebangkitan Yesus mereka tahu, oh ini bukan kakakku biasa, mungkin tadinya ya sama aja ya toh di rumahnya. Tapi setelah Yesus bangkit, di situ mulai mereka tahu siapa, sampai pada saat ini ya mereka ada bersama-sama. Ya, saudara. Nah, itulah mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Mereka sujud menyembahnya lalu pulang ke Yerusalem dengan sukacita yang luar biasa. Tuhan berkati kita semuanya. Amin. Kita akan menyanyikan pujian yang tadi dinyanyikan, yang awal tadi dinyanyikan, Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Urapan Allah menyertai kita semuanya.
Stefanus Chandra untuk berdoa. Haleluya Yesus. Mari saudara, hari ini kita katakan setiap pribadi adalah hari yang istimewa bagi kita semuanya. Tuhan Yesus, Dia yang datang dari surga, kembali ke surga, bukan tidak lain adalah untuk menyediakan tempat bagi kita di rumah Bapa, saudara. Kenaikannya ke surga memberikan janji pada kita bahwa Ia akan datang kembali menjemput kita. Sudahkah kita mempelajari janji-janji yang Allah berikan pada kita? Ataukah kita hanya sekedar beribadah? Tetapi kita tidak mau mendalami arti janji-janji Allah yang akan berikan pada kita. Mari saudara, bukan waktunya kita untuk selalu hanya beribadah pulang, bukan. Tetapi saya mau katakan kepada saudara di tempat ini, kita harus masuk lebih dalam lagi saudara. Janji-janji Allah begitu mulia bagi kita. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya, Kau Allah yang baik, janjimu tak berkesudahan Tuhan. Oh haleluya, Kau Allah yang baik. Oh haleluya, ya sekian rasakan
Mari saudara, saya mengajak saudara untuk hidup kita lebih berarti di hadapan Allah. Kerohanian yang hidup adalah upaya mencari, menemukan, dan mau hidup akrab dengan Allah. Ada kalanya memang saudara, kadang badai datang di dalam kehidupan kita. Ada kalanya kita harus menghadapi badai. Tetapi banyak janji-janji Allah yang sudah disediakan. Dia akan menenangkan badai yang ada di dalam kehidupan kita, saudara. Janjinya iya dan amin. Oleh sebab itu, saudara, kita harus mendekat erat kepada Allah kita. Kita harus mau bersekutu lebih dekat lagi dengan Allah kita. Banyak yang harus kita perbaiki dalam kehidupan kita. Banyak kekurangan yang harus kita benahi dalam kehidupan kita. Hanya kepada Dia kita hanya bisa berserah. Hanya kepadanya kehidupan kita bisa dibenahi. Oh, terima kasih Tuhan. Kami mau katakan pada Engkau sangat baik bagi kami Tuhan. Kasih-Mu tak berkesudahan. Kami mohon ampun Tuhan, jikalau banyak kekurangan, banyak dosa-dosa yang kami perbuat. Dia masih kena Yesus. Ampuni kami Tuhan, ampuni. Kau ingatkan kami jikalau kami sudah mulai menjauh kepada Engkau Tuhan. Ampuni Tuhan, ampuni. Biarlah pada hari ini, pada hari kenaikan Engkau ke surga, mengingatkan kepada kita semuanya untuk kami lebih bersungguh-sungguh di dalam Engkau. Karena kami tahu Tuhan, banyak janji-janji yang Kau berikan kepada kami. Dan janji-janji-Mu begitu mulia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman yang sudah kami dengar, biarlah boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami dan kami boleh mempraktekkan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami ingin juga kuasa Roh Kudus-Mu menyempurnakan sehingga kami lebih mengerti lebih dalam lagi akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, terima kasih atas firman Tuhan dari Ibu Gembala. Kita dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan supaya semakin teguh, semakin setia kepada Tuhan Yesus. Kita akan memberikan yang persembahan yang terbaik buat Tuhan. Persembahan dijalankan, kita katakan pujian Allah itu baik. Yang
kita semua. Kita mau cari di dalam doa Pantekosta ya saudaraku, ada 10 hari di tempat ini mulai besok jam 7 malam ya, 1 jam saja. Kita mau sediakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Puji Tuhan. Dan di akhir ibadah akhir bulan Minggu pagi jam 6. Jangan lupa ya saudara, jam 6. Yang bertugas menjadi WL adalah saudara Yason, Singer, Ibu Yis dan saudari Abi. Asyer, Bapak Ibu Iwan. Kolektan Ibu Ruth, LCD, saudara Lionel. Musik Bapak Stefanus Chandra, saudara Juan dan saudara Theo. Firman Tuhan akan dilayani oleh saudara Kefas. Dan sekolah minggu dilanjutkan jam 9 pagi. Saudara, kita mau juga doakan buat semua lansia ya saudara, kita tetap doakan mereka juga dalam jemaat kita menghadapi pergumulan, baik saudara kita Mona Lisa yang akan menanti kelahiran yang tinggal menunggu waktu, biar Tuhan memproses semuanya lancar ya saudaraku. Kita bantu doa, dukung doa juga saudara Alfon yang persiapan untuk merit. Kita mau dukung doa juga semua sidang jemaat di tempat ini, pergumulan apapun kita mau dukung di dalam doa. Puji Tuhan ya saudara. Kita mau bangkit berdiri semuanya. Kita mau akhiri ibadah pada saat malam hari ini. Kita angkat pujian doa Yabes 2 kali dan Ibu Gembala menutup di dalam doa. tersedia bagi kami selalu baru setiap saat. Kami percaya kepadamu Tuhan, Engkau juga mengirimkan Roh Kudus untuk membantu kami semuanya dalam pergumulan hidup ini. Berikan kemurahan kepada kami semuanya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan kalau sebentar anak-anakmu akan kembali pulang ke rumah masing-masing, kiranya damai sejahtera Yesus Kristus menyertai baik para lansia, Engkau juga akan menyertai mereka. Kami berdoa saat ini untuk Mona yang akan melahirkan dalam beberapa hari ke depan ini. Kiranya Tuhan berkati dia supaya kekuatan yang daripadamu saja yang ada, dan bangkitkan imannya untuk keluarga ini, baik Bapak Vivi dan Mona, untuk lebih mengasihi Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami berdoa untuk Alfon yang sedang mempersiapkan untuk hari pernikahannya. Tuhan berkati. Terima kasih, cukupkan semua apa yang menjadi kebutuhannya. Juga kami berdoa bagi Bapak Febri. Tuhan, Engkau ada menyertai dan memihak kepada hamba-Mu. Kami percaya Tuhan, kasih kemurahan Allah itu cukup bagi anak-anak-Mu, kami semuanya.
juga saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, yang dalam keadaan lemah. Kami membutuhkan pertolongan Tuhan. Kami tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan kalau sebentar anak-anakmu akan kembali ke rumah masing-masing, kiranya damai sejahtera Kau berikan untuk kami semuanya, dimanapun kami berada, saat kami bekerja, berusaha, atau sekolah, dan lain sebagainya, Engkau ada menyertai. Terima kasih Yesus. Kembalikan di hari-hari yang akan datang bersama-sama untuk kami berdoa bersama-sama. Berikan hati yang mengasihi Engkau, terpujilah namamu. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus selalu menyertai kami. Sampai kami suatu hari berjumpa muka dengan muka Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin. Tuhan berkati, amin. Kesalahan